Jika KPK lanjut memeriksa atau membuka kembali kasus dugaan korupsi Pak Muhaimin Iskandar 2012 saat menjabat Menaker, maka secara terang benderang dapat dikatakan, dapat diduga pihak yang berkuasa sedang memanfaatkan KPK. Jangan segala sesuatu dikait-kaitkan dengan politik saat ini. Biarkan saja KPK itu memeriksa Caimin. Toh kalau tidak bersalah dia tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa kalian pendukung Anies ini terlalu kepanasan kalau Caimin itu mau diperiksa sama KPK? Jika KPK lanjut memeriksa atau membuka kembali kasus dugaan korupsi Pak Muhaimin Iskandar 2012 saat menjabat Menaker, maka secara terang benderang dapat dikatakan, dapat diduga pihak yang berkuasa sedang memanfaatkan KPK sebagai bagian dari instrumen untuk menjegal Anies Baswedan sekaligus mengkriminalisasi Pak Muhaimin Iskandar. Jangan seperti itu. Jangan kalau Caimin dipanggil oleh KPK kemudian seolah-olah pemerintah yang mau menjegal Anies. Jangan segala sesuatu dikait-kaitkan dengan politik saat ini. Biarkan saja KPK itu memeriksa Caimin. Toh kalau tidak bersalah dia tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa kalian pendukung Anies ini terlalu kepanasan kalau Caimin itu mau diperiksa sama KPK? Jangan segala sesuatu itu dibawa ke ranah politik. Ayo kita melihat secara realitas. Kalau memang Caimin itu tidak bersalah, dia bisa lanjut menjadi calon wakil presiden. Kan seperti itu. Tidak usah pikir yang terlalu muluk-muluk yang seolah-olah pemerintah saat ini terlalu membenci Anies sehingga dia harus dijegal. Tidak seperti itu. Kenapa? Satu, setelah dicawapreskan oleh Pak Anies Baswedan, baru KPK mengumumkan, akan mengeluarkan surat pemanggilan terhadap Pak Muhaimin Iskandar untuk diperiksa terkait dengan kasusnya. Mengapa sejak tahun 2012 sampai 2023 saat menghadapi pemilu dan kemudian dicawapreskan oleh Anies Baswedan dipanggil? Kan aneh. Seharusnya kita itu berpikir secara positif saja, jangan kemudian kita hanya berpikir secara negatif. Nah, ini menjadi pertanyaan juga ketika SBY itu memimpin. Di mana pemerintahan saat itu, kenapa tidak diusut kasus dugaan korupsi Caimin di tahun 2012? Karena di tahun 2012 itu SBY masih menjabat sebagai presiden, iya kan? Kemudian di era Presiden Jokowi sekarang ini, ya, kalian itu ribut-ribut soal masalah korupsi. Nah, sekarang KPK mau memanggil Caimin, malah kalian bilang itu politisasi penjagalan terhadap Anies. Mana kalian yang benar ini? Kalian itu mau membela koruptor atau mau membela rakyat? Jadi orang itu harus punya warna yang jelas. Jangan kemudian kalian berteriak-teriak untuk mengusut kasus korupsi, menangkap koruptor, kemudian kalian juga mengait-ngaitkan dengan politik bahwa itu salah satu cara untuk menjegal Anies Baswedan. Jangan seperti itu. Kedua, ini bagian dari kepanikan atau diduga sebagai bagian dari kepanikan pihak yang berkuasa. Karena melihat dua figur ini memiliki massa yang saya kira cukup nyata pendukungnya. Besar sekali di negeri ini. Kalau kita berbicara soal kepanikan, maka menurut saya sebagai masyarakat yang panik itu para pendukung dari Koalisi Perubahan. Mereka panik kalau Caimin itu ditetapkan menjadi tersangka dan terbukti melakukan korupsi di tahun 2012, maka Koalisi Perubahan dipastikan akan bubar dan Anies Baswedan tidak akan menjadi presiden di negara ini. Itu saja, jangan terlalu muluk-muluk. Jadi, hendak dihalangi. Tapi proses penghalangannya merusak citra penguasa sendiri, merusak citra KPK sendiri. Maka jangan menyalahkan siapa-siapa. Jika satu, KPK nanti tidak akan dipercaya oleh publik kalau melanjutkan kasus ini dalam arti menjadikan dirinya sebagai instrumen oknum-oknum yang berkuasa, kelompok kerja yang berkuasa. Kedua, menurut saya sebagai masyarakat, kalaupun KPK
mempunyai bukti yang kuat dan menetapkan Caimin sebagai tersangka dugaan korupsi di tahun 2012, saya yakin bahwa publik ataupun rakyat Indonesia sangat percaya dengan KPK, bahwa KPK bisa menangkap para korupsi. Kita tunggu saja teman-teman. Kita harus memberikan waktu terhadap KPK untuk membuktikan bahwa KPK itu bekerja secara profesional dan tidak ditunggangi oleh kepentingan manapun, teman-teman. Pak, jangan salahkan siapa-siapa juga jika kelak nanti para pendukung, masa fanatisan dari kedua figur ini tambah dengan kekuatan politik dari partai politik pengusungnya bereaksi dan memprotes. Nah, cara-caranya ya cara-cara massa. Nah, jangan salahkan siapa-siapa lagi. Karena berarti itu kan sudah diciptakan. Jadi diciptakan oleh oknum yang berkuasa. Jadi begini, protes itu bagian dari demokrasi. Siapapun berhak untuk memprotes. Tapi jangan kemudian memprotes itu, aksi protes, ditunggangi oleh kepentingan politik dari salah satu calon pasangan presiden. Jangan seperti itu. Kalau mau memprotes, proteslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proteslah dengan melihat bahwa KPK ini bekerja secara profesional, bukan malah bawa-bawa di kerana politik. Jangan seperti itu. Itu terbukti bahwa kalian itu sangat panik sekali pendukung dari Anies Baswedan ini atau koalisi perubahan. Atau oleh KPK sendiri. Kalau ada reaksi yang keras dari massa, maka itu adalah sudah dipastikan, diciptakan atau sebagai akibat dari sikap KPK yang sedang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkuasa. Oke teman-teman, jadi inilah bukti kepanikan dari para pendukung Anies Baswedan, teman-teman. Mereka itu takut sekali kalau KPK itu mengusut dugaan kasus korupsi dari Caimin di tahun 2012, ya. Jadi mereka takut kalau nanti Anies Baswedan itu tidak mempunyai calon wakil presiden atau bakal calon wakil presiden, teman-teman. Karena kalau kita melihat dari angka-angka survei, elektabilitasnya itu selalu turun, teman-teman. Bahkan berada di posisi 3 dari ketiga nama calon presiden ini antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Nama Anies itu selalu berada di urutan ketiga, teman-teman. Nah, sehingga mereka itu selalu panik begitu kalau KPK itu mau memeriksa Caimin gitu. Nah, ini baru dipanggil saja mereka sudah membuat narasi seolah-olah pemerintahan saat ini menggunakan KPK sebagai instrumen untuk menjegal Anies Baswedan. Jadi saran saya sebagai masyarakat, sebagai anak muda, untuk para pendukung Anies Baswedan yang sudah senior, katakanlah sudah senior di bidang politik, janganlah kalian membuat sebuah narasi yang membohongi publik begitu, dengan membuat satu narasi yang seolah-olah pemerintahan saat ini itu mau menjegal Anies Baswedan. Untuk apa pemerintahan saat ini capek-capek untuk menjegal Anies Baswedan? Toh hasil surveinya saja selalu berada di urutan 3. Jadi buat apa Anies itu dijegal oleh pemerintahan saat ini? Dan juga kalaupun Muhaimin Iskandar itu tidak terbukti melakukan korupsi di tahun 2012, sudah pasti Muhaimin Iskandar bisa ikut menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Dan kalaupun dia terbukti melakukan korupsi, ya harus berbesar hati bahwa memang Muhaimin Iskandar pernah melakukan kejahatan, tindak pidana korupsi. Jangan kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan korupsi kalian sangkut pautkan dengan pemerintahan saat ini, bahwa pemerintahan saat ini mau menjegal Anies Baswedan supaya tidak menjadi presiden di negara ini. Dan menurut saya kalian para pendukung Anies Baswedan ini lucu-lucu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalian itu mempunyai standar ganda, ya, tidak tetap mendirian. Di satu sisi kalian berteriak-teriak supaya pemerintahan saat ini memberantas semua aksi korupsi yang ada di negara ini. Nah, ketika ada dugaan bahwa orang di pihak kalian itu melakukan korupsi di tahun 2012 dan orangnya mau diperiksa oleh KPK, kalian malah marah-marah. Kalian malah demo KPK. Kalian malah sibuk tuduh sana, tuduh sini, tuduh pemerintah melakukan penjagalan terhadap Anies Baswedan. Oke lah, mari kita melihat dengan akal sehat begitu, bahwa kalau Caimin terbukti tidak melakukan korupsi, Caimin pasti akan mendampingi Anies Baswedan. Sesederhana itu, tetapi dipelintir ke sana kemari oleh para pendukung dari Anies Baswedan, dari koalisi perubahan ini, bahwa pemerintahan saat ini terlalu membenci Anies dan Anies tidak boleh menjadi
presiden di negara ini, sehingga dia harus dijegal dengan cara apapun, termasuk menggunakan KPK sebagai instrumen untuk menjegal Anies Baswedan. Jadi saran saya sebagai masyarakat terhadap para pendukung Anies Baswedan yang sudah senior-senior, ayolah kalian itu mengedukasi masyarakat. Jangan kemudian segala sesuatu dikaitkan dengan politik yang saat ini sedang panas-panasnya. Jadi silahkan kalian itu mau berpolitik dengan cara apa, tetapi edukasilah masyarakat supaya masyarakat itu cerdas dan memilih calon pemimpin itu berdasarkan rekam jejaknya, berdasarkan hasil karya nyata, bukan berdasarkan hasil omong kosong yang akan merugikan rakyat Indonesia. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.